Anda bisa ngelihat nggak ya share screen-nya? Ada 2 layar. Ntar saya coba cabut dulu. Saya pakai 1 layar ya. Aduh. Bentar. Nah, ini share screen-nya. Kelihatan ya? Nasikin kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Baiklah, saya akan mulai terkait dengan hukum internasional. Menurut nanti kita akan diskusikan apa itu hukum internasional, tapi ini ada pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas terkait dengan hukum internasional. Sifat hakikat mengikat hukum internasional ini yang menjadi menarik juga pada awal perkuliahan. Kita akan membahas apakah memang hukum internasional mengikat atau tidak. Gitu ya. Apakah hukum internasional merupakan hukum dan apakah hukum internasional mengikat atau tidak. Kita lihat juga akan melihat terkait dengan sumber hukum internasional itu apa saja, sumber hukum internasional itu apa saja, dan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Apakah ada kaitannya antara konvensi yang lahir atau misalnya piagam PBB yang lahir dengan hukum internasional yang ada di kita dengan undang-undang dasar dan lain sebagainya. Apakah ada kaitannya? Itu akan kita bahas ya. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke dalam sini, saya coba ingin bertanya dengan diskusi dengan saudara semuanya terkait dengan hukum internasional. Apakah di sini, saya ini host bukan nih? Oh, bukan host saya. Saya bisa ngerekam ya. Ya, apakah di sini saudara atau bagaimana saudara melihat hukum internasional itu dari sudut pandang saudara sebagai ahli hukum? Sebagai saudara memiliki ada yang S1 sarjana di luar sarjana hukum di sini? Angkat tangan mungkin, raise your hand. Angkat tangan menggunakan simbol ini mungkin. Nah, kayak saya itu. Adakah di antara kita yang basicnya bukan hukum? Sebelum kita membahas, bertanya, apakah hukum internasional merupakan hukum? Ada? Ada, Pak. Angkat tangan? Saya, Pak. Boleh angkat tangan supaya saya bisa melihat. Biasanya yang angkat tangan itu tangannya layarnya langsung ada di depan paling atas gitu kan. Jadi enak saya. Enggak nyari-nyari, ini ada 2 halaman soalnya. Ya, oke. Siapa? Hidayatullah ya. Basicnya bukan Ya, hukum. Pak, Apa basicnya? Di luar hukum, ekonomi, saya sosial. S1 sampai S3-nya akuntansi, Pak. S1, S3 akuntansi. Iya. Dan IT. Akuntansi dan IT. Oke. Berarti S1 dan S3. S3 itu ada sudah S3. Sedang lagi mau sidang tertutup, Pak, di sebelah di FEB. Oh, jadi ngambil ini untuk memperkaya ya. Iya, Pak, betulan. Oke. Ekonomi. Baik, ada yang lainnya yang non hukum selain Mas Hidayatullah? Siapa lagi yang non hukum? Saya, Semua? Pak. Boleh angkat tangan? Oke, Andini Saraswati dan Mona Lisa. Ini apa backgroundnya? Saudari Andini? Berdua dari kesehatan, Pak. Kesehatan, oke. Dani Abdil?
Dari Saya dari D4 Sekolah Tinggi Perikanan, Pak. perikanan. Oke. Iya. Nah, oke, saya pikir memang kelas ini lebih heterogen ya. Jadi tidak semuanya orang hukum, maka akan melihat pandangan-pandangan terhadap hukumnya akan berbeda-beda. Ya, yang orang hukum dulu nih, kira-kira menurut saudara, hukum internasional itu seperti apa pandangan yang saudara ketahui dahulu sebelum kita membahas mengenai sebenarnya, karena yang S1 hukum ini saya yakin sudah pernah belajar hukum internasional. Ya. Minimal pada semester 3 atau 4 sudah pernah belajar apa itu hukum internasional. Kenapa kok ada hukum internasional, ada hukum nasional, ada hukum perdata, ada hukum administrasi dan lain sebagainya. Dan apa itu hukum internasional? Nah, saya pengen dengar dulu dari yang sarjana-sarjana hukum kita ini, apa yang maksud dengan hukum internasional yang saudara ketahui? Silakan. Ayo, biar nggak ngantuk siang-siang jam 2 ini, ngantuk waktunya nih. Kalau nggak ada kopi, repot gitu. Iya, Pak. Kita diskusikan dulu. Iya, silakan. Nanti akan berkembang nih catatan-catatannya. Boleh? Saya nggak memaksa Anda untuk benar, karena di sini bukan benar atau salah ya. Kita yang kemungkinan belum tepat, kita coba koreksi. Yang betul sudah tepat, kita perbaiki lagi. Benar salah itu tergantung bagaimana Anda berargumennya aja sih. Izin Pak. Ya. Ya Pak. Oke, ya. Ya, Ayo, Pak. silakan. Ya, jadi kalau menurut saya hukum internasional itu adalah aturan-aturan hukum yang melintasi batas negara. Biasanya kalau untuk aturan internasional itu berbentuk perjanjian-perjanjian Pak antar negara atau dua negara atau lebih. Terus hukum internasional itu sebenarnya dia tuh seperti etika internasional gitu Pak, menurut saya. Jadi Etika dia internasional. Nah, jadi dia menjadi apa istilahnya tolak ukur dari hukum-hukum nasional yang ingin mengadaptasi hukum internasional tersebut, Pak. Oke, sifatnya. Ada yang lain terkait hukum internasional? Nah, karena saya ingat sama Gea, dia tahun 2000, Anda lulus 2020 ya, kalau nggak salah Gea. 2020, Pak. Karena saya ingat sama Gea tahun 2020, saya saat ini sedang melengkapi data terkait dengan mahasiswa yang pada tahun 2020 lulus kemudian langsung mengambil S2. Ini kita minta mereka untuk mengisikan survei, data survei. Udah sampai belum ya ke kalian ya? Udah sampai, Udah, Pak. Pak. Udah di Udah chat saya. sama Bu Lucy. Oke, Cuma belum jadi kita isi, Pak. Mohon maaf, Pak. ya, itu sangat penting sekali survei kita karena akan menentukan peringkat berapakah universitas Lampung kita. Jadi tolong kawan-kawan mengisi surveinya karena itu ada juga yang kita nggak bisa ngisi ya. Itu Siapa? ada NIK dan lain sebagainya yang harus diisi oleh yang bersangkutan. Jadi sifatnya konfidensial dan tapi kita akan keep data-data tersebut. Gitu. Makanya saya memintakan untuk kepada staf semuanya menghubungi mahasiswa satu-satu, ya. Dan juga kalau ada kawan kalian yang lulus tahun 2020 atau 2021 kemudian mendapatkan kerja dengan setara 1,2 kali gaji UMR, gaji minimum, tolong juga untuk segera mengisi yang dapat kerja 6 bulan sebelum 6 bulan ya, atau maksimal 6 bulan. Oke, tadi disebutkan oleh Gia terkait hukum internasional ini lebih kepada satu etika ya, panduan bagi hukum nasional, di mana salah satu bentuk dari hukum internasional itu ada konvensi
Apa itu konvensi? Konvensi adalah berupa suatu perjanjian antara satu negara dengan negara lain, atau kita sebut juga perjanjian antara satu subjek hukum dengan hukum lain. Itu convention. Convention center itu ya namanya sebuah pertemuan orang-orang. Convention itu adalah suatu perjanjian antara satu negara dengan negara lain, bisa dikatakan seperti itu juga dalam istilah lain, convention. Yang punya pendapat lain atau apa namanya ingin berpendapat, silakan yang lain. Saya rasa sih, saya Pak, nasikin Pak, izin Pak Ya, sedikit. silakan. Ya sebetulnya sih hasil akhirnya pun sama dengan yang disampaikan siapa tadi, Egea. Ya sebetulnya kalau kita sering bahas terkait apa namanya hukum, khususnya hukum internasional, saya rasa sih sering kita sebut apa namanya ya membahas terkait kaidah-kaidah maupun asas yang meliputi lintas internasional, yang di situ subjeknya namanya baik dari negara satu dengan yang lainnya sih Pak, dengan bentuk tadinya apa namanya ya hasil akhirnya pun mengikuti aturannya, salah satunya yaitu konvensi tadi gitu. Ini itu sih Pak. Oke. Boleh. Yang lain yang punya pendapat berbeda, misalnya menganggap hukum internasional itu bukan hukum dengan alasan-alasan tertentu, nggak masalah, silakan. Bukan berarti saya dosen hukum internasional kemudian harus mengatakan hukum internasional adalah hukum, adalah hukum. Silakan. Ada. Nah, harusnya sarjana hukum ini kalau ditanya nyerocos dia. Kalau sarjana hukum kan kalau ditanya dia mau salah apa enggak, yang penting dia berpendapat dulu. Itu ciri-ciri sarjana hukum. Jangan kalian bukan lulusan sarjana hukum lagi. Yang lainnya ayo. Baik Pak, izin saya ingin menambahkan. Alia, menurut saya pribadi hukum internasional adalah merupakan hukum yang mengatur antara hubungan hukum negara satu dengan negara yang lain, yang dimana subjek hukumnya itu ada negara dan juga aktor bukan negara, yaitu di dalamnya ada warga internasional. Di situ ada juga konvensi, yaitu perjanjian di dalamnya. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, tentu kita harus mengetahui terkait dengan tadi kita karena sudah menyebut sumber hukum, kita tentu harus mengetahui bahwasanya di dalam hukum itu ada yang namanya sumber, ya kan? Sumber itu bisa juga disebut secara sederhananya dari mana kita mendapatkan aturan-aturan tersebut. Atau ada yang mengatakan juga dari mana aturan-aturan tersebut terbentuk. Atau juga yang mengatakan apa sih dasarnya saya mengatakan ini boleh, ini tidak, gitu ya. Nah, itu sumber hukum. Nah, saya harap yang non hukum sudah mengetahui terkait dengan sumber hukum kita berdasarkan peraturan perundang-undangan 12 nomor 2011. Apakah Anda tahu terkait dengan susunan? Belum tentu juga tahu, dan bahkan orang hukum pun belum tentu tahu ya. Susunan terkait dengan peraturan perundang-undangan kita 1211. Ada yang tahu? Siapa namanya yang non hukum, saya tanya. Hidayatullah misalnya. Iya Pak, gimana Pak? Ya, sumber hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hierarki aturan-aturan di dalam peraturan perundang-undangan, apakah Anda mengetahuinya? Secara umum, menurut saya pertama Pancasila Pak. Ya. Sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang 45, kemudian TAP MPR, kemudian perundang-undangan yang lain serta turunannya Pak, sepemahaman saya.
Ya, itu yang ada di dalam peraturan perundang-undangan kita. Nah, sekarang tadinya dikatakan oleh Gea bahwasanya ada satu konvensi yang menjadi satu kesepakatan negara-negara. Posisinya tuh dia di dalam satu peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, kita bicara Indonesia ya. Dia berada pada di mana letak daripada hukum internasional tersebut. Boleh Pak izin Pak? Ya. Menurut pemahaman saya sih Pak ya, kalau untuk apa namanya hukum internasional masuk di apa namanya ranah apa di hukum Indonesia khususnya sebagai sumber hukum sih Pak. Kalau saya rasa ya, sesuai pemahaman saya sebagai sumber hukum. Nah, dia kan tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan yang tadi disebutkan oleh Hidayatullah. Dia posisi yang tertinggi dikatakan oleh Hidayatullah adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, posisi daripada konvensi, piagam, charter itu ada di mana kira-kira posisinya? Kalau nggak salah kita patuk pada ketatan pada peraturan ketatan pada apa namanya yang ketertiban dunia itu Pak. Nah, saya lupa pasalnya itu kita mengacu ke sana. Maka segala konsensus yang kita buat antar negara, baik satu atau negara, baik berupa organisasi dunia yang sudah ditetapkan, kita harus taat kepada itu. Sebagai bentuk ketatan kita kepada ketatan sebagai bernegara yang hubungannya dunia. Itu kalau menurut saya Pak. Kita itu maksudnya negara ya. Kita ambil secara umum negara ya. Jadi suatu negara harus taat kepada nah, terkait dengan harus taatnya satu negara, karena kita di dalam secara fakta sosialnya, kita mengetahui ada negara yang tidak taat kepada hukum internasional. Ada ya? Anda mungkin akan melihat fakta-fakta sosial itu terjadi. Hukum internasional ini disepakati oleh beberapa negara melalui satu perjanjian, tetapi ada juga yang tidak mentaatinya. Nah, itu menurut pandangan saudara, mengapa kok ada yang mentaatinya, ada yang tidak mentaatinya? Apakah hukum internasional itu memang benar-benar mengikat atau tidak kira-kira? Kalau dilihat kan hukum internasional itu basisnya kan konsensus ya Pak, kesepakatan antar negara-negara yang buat kesepakatan. Nah, dalam konteks kesepakatan itu, jika satu negara menganggap bahwa sebuah kesepakatan itu tidak berjalan sesuai dengan kepentingan negaranya, mereka bisa mengabaikan itu. Nah, tentunya tahu konsekuensinya ya Pak, karena ada beberapa negara yang tidak mengikuti kesepakatan dunia, itu terjadi embargo misalnya gitu. Mereka sadar atas impact yang dilakukan. Mungkin berbeda dengan hukum yang ada di negara. Kalau di negara kita mungkin hukum itu hubungannya perdata, pidana, dan lain. Kalau hubungan internasional itu kan hubungan internasionalnya Pak, baik nanti mempengaruhi ekonomi, politik, dan sosial lainnya berhubungan dengan negara itu sendiri dan warga negaranya. Oke. Terkait dengan Anda mungkin pernah mendengar yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu kita sebut itu dalam hukum internasional adalah organisasi internasional. Salah satu yang terbesar adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya di situ sejak tahun 1950, kalau tidak salah. Nah, apakah saat Indonesia menjadi anggota tersebut apa sih makna daripada Indonesia masuk ke dalam satu keanggotaan PBB yaitu yang dalam hal ini adalah organisasi internasional, itu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa sih konsekuensi apa sih yang akan menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia atau hal-hal yang harus dilakukan oleh Indonesia ketika Indonesia masuk ke dalam suatu organisasi besar ini menurut saudara? Boleh Pak, izin Pak.
Ya. Kalau mengenai apa namanya keuntungan maupun tidaknya Indonesia masuk dalam organisasi yang dimaksud di sini PBB ya Pak ya. Apa namanya secara kalau saya bisa sampaikan secara politik kepentingan Indonesia masuk dalam organisasi ini yaitu salah satunya untuk bagaimana bisa yang pertama mempertahankan dengan memperkuat apa namanya keberlangsungan Indonesia selalu mengikuti apa namanya alur daripada PBB, akhirnya kan kepentingan Indonesia di ranah internasional itu secara umum punya apa namanya sedikit mengawasi lah untuk apa namanya untuk perjalanan Indonesia ke depannya. Ketika nanti Indonesia apa namanya secara kelembagaan itu tidak mengikuti tidak masuk dalam anggota PBB, saya rasa ketika nanti apa namanya pertahanan Indonesia ada yang sedikit mengganggu pun nanti PBB nggak bisa ikut campur untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu Pak. Jadi apa namanya di dalam masuknya Indonesia ke PBB itu ada kepentingan lain untuk perjalanan Indonesia ke depan. Saya rasa itu. Jadi ada satu kepentingan lain dari Indonesia. Artinya apakah Indonesia masuk ke dalam PBB itu secara terpaksa atau memang ada kepentingan lain itu maksudnya butuh atau seperti apa kira-kira menurut saudara? Saya rasa butuh dan saling membutuhkan sih Pak ya. Karena kenapa begitu apa namanya PBB sendiri secara apa namanya secara kelembagaan ketika mereka tidak mempunyai anggota dalam artian anggota itu negara secara utuh, artinya seluruh negara itu masuk ke dalam PBB, mereka di dalam PBB pun punya ketimpangan secara sosial gitu Pak. Ketika nanti mereka ada urusan apa namanya internasional, artinya problem internasional begitu, tidak bisa semua negara PBB tarik ketika memang anggota negara-negara itu tidak masuk ke PBB. Begitupun Indonesia, ketika nanti Indonesia apapun yang saya sampaikan tadi Pak, ketika Indonesia ada masalah, begitupun sebaliknya. Indonesia tidak bisa minta bantuan ke negara lain untuk menyelesaikan problem di Indonesia. Artinya problem internasional begitu Pak. Saya rasa sih kalau menguntungkan di sisi lain gitu Pak. Iya. Jadi apakah bisa misalnya saya simpulkan bahwasanya suatu negara tersebut dia ingin mengikatkan diri ke dalam satu organisasi ini memang atas kebutuhan dia ya. Salah satu adalah atas kebutuhan dia. Nah ya, tanpa ada paksaan ya. Karena di dalam kita tahu semua ya, di dalam satu perjanjian itu tidak ada boleh mengikatkan diri satu perjanjian karena paksaan. Seandainya ada satu Anda ditodong senjata tajam, kemudian Anda diminta tanda tangan satu perjanjian, di mana di situ ada hak dan kewajiban Anda melekat dalam perjanjian tersebut, lalu Anda tanda tangan di bawah todongan senjata tajam, itu menurut saudara sah atau tidak itu kira-kira? Nggak sah sih Pak ya. Kenapa nggak sah? Karena kalau itu tergantung klausul sih Pak ya, tergantung klausul dan apa namanya. Nah, tidak bisa, bukan klausul di situ. Tetapi ada prinsip azas-azas dalam satu perjanjian. Adanya kesukarelaan. Anda misalnya nikah tapi tidak secara ikhlas dalam perjanjian itu tidak bisa ya dikatakan sah perjanjian tersebut. Ya kan ya, ada kesukarelaan ya. Kesukarelaan negara tanpa di bawah tekanan siapapun mengikatkan diri ke antara pihak, maksud saya secara umum ya saya bicara. Tidak ada dalam satu perjanjian itu, ini penting dalam prinsip satu perjanjian maupun perjanjian internasional maupun perdata, ini prinsip umum perjanjian. Salah satu unsur dalam perjanjian yang sah itu adalah pertama adanya apa? Dia sudah dikatakan dewasa, ya kan? Kalau belum dewasa, maka perjanjian itu tidak sah secara hukum.
ada dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Kemudian ada lagi sudah dewasa, cakap secara hukum, dewasa atau cakap secara hukum. Kemudian terhadap hal-hal yang dia barang tersebut memang sah secara hukum legal. Misalnya Anda kalau jual beli orang kesepakatan ya nggak boleh, karena kan jual beli orang itu dilarang dalam aturan. Atau misalnya kesepakatan Anda saling mau membunuh seseorang nggak boleh karena ada objeknya. Walaupun Anda sudah dewasa, Anda tidak sah perjanjian tersebut. Dan adanya kesukarelaan daripada pihak-pihak yang sedang berjanji, ada atau mengikatkan diri, ya. Kesukarelaan tersebut artinya tidak di bawah tekanan siapapun. Ya. Ini konteks hukum perdata kita tarik dalam konteks hukum internasional kira-kira sama saja seperti itu. Negara tersebut sudah dikatakan sah. Gimana? Sebenarnya kan Indonesia masuk ke sebagai anggota PBB itu tidak ada paksaan. Buktinya 1965 kan kita pernah keluar atas kekecewaan masuknya Malaysia kan sebagai Dewan Keamanan PBB. Nah, tapi kan berarti kan dengan kita keluar itu berarti kita bebas untuk masuk dan keluar. Nah, salah satu objektif kita masuk PBB itu kan supaya kita diakui sebagai negara merdeka. Nah, di tahun 1965 kita keluar, setelah kita keluar dari PBB, kita kan merasakan, Pak, ternyata akses kita terbatas. Karena jumlah anggota PBB itu banyak, kemudian kita bukan dari bagian anggota, sehingga nggak ada hak privilege yang dapat antara anggota itu kita rasakan terlalu sempit sebagai sebuah negara yang hubungan internasional. Nah, kemudian kita kan memutuskan untuk masuk kembali. Dari dua kejadian ini, berarti kita masuk ke dalam sebuah organisasi itu bukan tanpa paksaan, tapi karena kita melihat adanya benefit atau tidak dalam sebuah organisasi. Nah, segala yang diputuskan dalam sebuah organisasi sebagai konsensus bersama, baik secara kenegaraan atau kita secara pribadi pun kita kan wajib, Pak. Kayak kita masuk asosiasi juga sama kan. Kita wajib mengikuti semua aturan-aturan yang disepakati supaya organisasi itu berjalan dan organisasi bisa membela anggotanya jika terjadi sebuah sengketa atau sengketa di antar negara yang menjadi anggota bisa didamaikan secara baik-baik. Nah, tujuan itulah sebuah negara mau bergabung atau membuat sebuah konvensi misalkan atau terlibat dalam konsensus perjanjian antar negara terkait dengan kepentingan masing-masing yang merasakan ada keuntungan dua belah pihak sih, Pak. Oke ya, itu konsensus atau kesepakatan ya. Prinsip kesepakatan yang kita sama-sama kembali review adalah ada pernah dengar mungkin fakta surservenda ya. Fakta surservenda adalah dalam fakta itu ada satu kesepakatan, surservenda itu menyerahkan diri di dalam kesepakatan tersebut. Artinya setiap orang atau setiap subjek hukum atau pihak-pihak siapa saja yang sudah menyepakati suatu perjanjian, maka dia wajib taat kepada perjanjian tersebut. Itu. Nah, tetapi apakah saudara juga tidak pernah melihat misalnya ada satu kejadian di mana ketika satu negara sudah ditetapkan oleh PBB tetapi dia tidak melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Bahkan ada yang namanya resolusi atau keputusan yang menghukum dirinya. Itu Anda pernah lihat itu kok bisa terjadi, itu seperti apa misalnya? Menurut saudara seperti apa? Karena kan tadi kan prinsipnya adalah kesepakatan harus taat ya. Itu melihat gejala sosial seperti itu, menurut saudara seperti apa? Apa pendapat saudara? Saya menanyakan umum ya, nggak menanyakan khusus benar atau salah ya. Saya ingin kita diskusikan terkait dengan menurut pendapat saudara seperti apa itu. Ada yang tidak mentaati perjanjian-perjanjian ya. Misalnya pasti kalian akan ngambil contoh Israel terhadap Palestina, ya. Kemudian ada lagi Amerika Serikat, ya. Itu menurut pendapat saudara apa itu? Apakah silakan bebas ya. Kalau saya bertanya agak lebih rinci, kayaknya saudaranya nanti akan sempit nanti ininya. Saya pengen yang luasnya dulu. Menurut saudara melihat fenomena seperti itu, bagaimana pendapat saudara? Ya, yang lagi hangat kan sebenarnya kasus Israel ya Pak dengan Palestina ya Pak.
Ya. Israel itu waktu membuat pemukiman warganya di tanah Palestina kan itu dikecam oleh PBB sebagai pelanggaran dari kesepakatan yang telah dibuat. Nah, semua negara mengecam. Sebenarnya dampak baginya Israel, walaupun kita tahu ya Pak ya, bahwa ada negara-negara yang di PBB itu berkuasa gitu loh, memberikan hak veto yang mereka itu bisa memberikan tanpa minta pendapat banyak negara yang lain, itu seperti Amerika dan segala macam. Nah, sebenarnya bagi sisi Israel kan itu menjadi stigma negatif bagi negara-negara lain, Pak, yang akan justru mendukung pihak sebelah. Sehingga waktu PBB memberikan suatu pernyataan bahwa Israel melanggar kesepakatan, itu kan bagi Israel bisa tidak mendapat dukungan negara lain gitu, sehingga memberikan dukungan kepada Palestina. Nah, bagi Israel jika semua negara itu mendukung Palestina itu kan kerugian bagi mereka, Pak. Nah, sehingga mereka mulai menarik diri perlahan-lahan, ya, walaupun mereka pasti punya strategi. Artinya kesepakatan sebuah organisasi yang basisnya internasional itu statement saja sudah mempengaruhi sebenarnya perilaku dari sebuah negara itu dalam mengambil sebuah kebijakan yang berdampak kepada negara lain. Jadi artinya mungkin nggak beda dengan kalau di organisasi kita juga sama ya Pak, hampir sama sebenarnya organisasi. Jika satu anggota melakukan pelanggaran, kemudian organisasi menyatakan dia pelanggaran, yang paling takut adalah kan dikeluarkan dari keanggotaan. Karena nanti kalau dikeluarkan dari keanggotaan itu, kalau di sisi dunia itu yang paling takut kan embargo, Pak. Embargo itu akan membuat sebuah negara sulit kan, dilarangnya anggota-anggota untuk membantu misalkan gitu, ya kan, dan sepakat untuk tidak membantu jika terjadi hal-hal yang rasanya dibutuhkan, karena hubungan negara itu kan hubungan pertukaran ekonomi salah satunya, Pak. Ukuran pertukaran ekonomi, pertukaran sumber daya, ya kan, yang bisa mempengaruhi sebuah negara. Sehingga sesuatu yang dinyatakan oleh sebuah organisasi termasuk PBB, sekecil apapun pernyataan itu pasti direspon oleh negara yang menerima pernyataan. Meskipun kayak Israel itu termasuk agak balelo sih menurut saya. Nanti dia berhenti sebentar, mulai lagi gitu, bergeser. Nah, tapi tetap ada pengaruhnya, Pak. Itu menurut saya. Yang lain ya boleh dong, pendapat dong. Kita mau melihat fenomena hukum internasional dalam satu sistem hukum. Kita bicarakan, kalau kita bicara terkait dengan hukum internasional itu kita bicara satu sistem hukum. Sistem hukum nasional, ada sistem hukum nasional, ada sistem hukum internasional. Nanti ada juga sistem hukum Islam, ada lagi sistem hukum ya, di Cina tuh ada yang namanya apa, saya lupa namanya itu. Ada juga dia punya sistem hukum tersendiri. Banyak sistem hukum. Nah, salah satu yang kalian bahas dalam CS1 ada sistem hukum nasional terutama ya. Nasional. Tapi kita juga harus mengetahui satu sistem hukum lain. Nah, antara hukum internasional dan hukum nasional ini jangan sampai saya tidak mau mahasiswa mengatakan sistem hukum nasional ini memiliki unsur 5, kemudian ada satu sistem hukum lagi yang hanya memiliki unsurnya cuma 3 atau 4, dan itu bukan sistem hukum, bukan hukum. Nah, mari sama-sama kita melihat bahwasanya kita ketahui satu manusia dengan manusia lain ini dia memiliki unsur-unsur. Manusia itu unsur-unsurnya adalah ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada badan. Itu manusia unsur-unsurnya. Nah, kemudian kita sepakat semuanya kalau ada unsur-unsur yang hilang dari manusia itu masih tetap dikatakan manusia. Kecuali ada satu unsur vital. Ya. Kalau orang nggak punya kaki, dia dikatakan manusia. Nggak punya tangan, masih dikatakan manusia. Nggak punya mata, masih dikatakan manusia. Tapi dikatakan kalau dia tidak mempunyai kepala, nah ini katakan apakah manusia atau tidak, tentu Anda akan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ya. Nah, maksud saya kita sama-sama melihat satu sistem hukum ini memiliki unsur-unsur. Ya. Yang di mana itu unsur-unsur ada yang vital, ada yang pokok, dan ada juga yang substansial atau hanya penambah-penambah biasa saja. Seperti itu. Nah, kemudian saya menceritakan secara umum atau secara global ya terkait dengan hukum internasional. Saya ingin saudara semuanya bisa mengetahui
tempat hukum internasional dalam sistem hukum kita itu seperti apa dulu, gitu ya. Apakah sistem hukum internasional ini berada di atas Pancasila, ataukah berada di bawahnya, atau itu Undang-Undang Dasar, ataukah berada di bawahnya lagi, terhadap MPR, undang-undang, dan seterusnya. Berada di mana? Ketika ada satu perjanjian internasional misalnya yang dia bersifat perjanjian internasional yang sudah ditandatangani oleh berbagai pihak, kemudian ada beberapa negara yang belum menandatangani perjanjian tersebut, salah satunya misalnya ada Indonesia dan konvensi, itu bagaimana kewajiban satu negara, apakah dia akan menandatanganinya atau tidak, dan apa yang menyebabkan dia mau mematuhi atau mau menandatangani atau mau taat kepada satu perjanjian tersebut. Karena dengan adanya tanda tangan, kita tadi sepakat itu bukan satu paksaan, ya, bukan semata paksaan, tetapi satu keinginan. Sebetulnya keinginan. Nah, kalau ada paksaan itu, maka unsur itulah yang membatalkan dari suatu keterikatan seseorang dengan orang lain, atau keterikatan satu subjek dengan subjek lain. Nah, kemudian juga ada satu hal yang perlu kita sama-sama satu persepsikan, yaitu terkait dengan subjek hukum internasional. Kita ketahui bersama bahwasanya dalam tatanan hukum nasional dengan tatanan sistem hukum internasional itu berbeda. Ya. Berbeda, satu sama-sama dikatakan hukum, sama-sama dikatakan manusia, tetapi ada yang tidak ada di satu sisi dan tidak ada di sisi lain. Nah, contohnya saja di dalam sistem hukum sistem hukum nasional dengan hukum internasional ini ada beberapa perbedaan. Nanti saya berharap juga kalian bisa membedakan. Contohnya saja terkait dengan subjek hukum. Dalam subjek hukum ini kita kenal dalam hukum nasional itu ada pengertian subjek hukum adalah yang memiliki hak dan kewajiban itu secara umum. Yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, dalam sistem hukum nasional itu ada yang namanya individu, person, ada yang namanya badan hukum. Badan hukum. Ya, itu ada dua saja di nasional. Nah, ketika kita menarik ke dalam sistem hukum internasional, ternyata subjek hukum ini dia jauh lebih luas lagi, unsur jenis-jenisnya. Dia bisa berbentuk satu negara, dia bisa jadi juga organisasi internasional. Dia subjek hukum itu juga bisa berupa Palang Merah Internasional. Kemudian juga ada yang namanya kita kenal dengan Tata Suci Vatikan. Kemudian kita juga kenal dengan adanya belligerent. Kemudian setelah itu multinational corporation bisa juga. Dan yang menarik lagi adalah individu juga bisa jadi subjek hukum internasional dalam pengertian terbatas. Nah, itu adalah terkait dengan subjek hukum. Subjek hukum itu nanti kita coba akan bahas secara lebih mendalam pada pertemuan berikutnya, ya, karena contohnya saja negara. Kita akan bahas mengenai unsur negara itu apa. Hanya saja mungkin kita tidak sedetail ketika belajar HI pada S1 ya. Nah, saya tidak akan terlalu rinci. Hanya kalian kalau jika ada pemahaman-pemahaman yang kurang karena ada skip, ya, ada lompatan-lompatan tertentu, silakan ditanyakan saja, tidak ada permasalahan bagi saya untuk menjelaskan, atau bahkan saya minta kawan saudara untuk menjelaskan terkait hal yang seharusnya kita mengerti bersama. Nah, itu pendahuluan yang saya siapkan di sini, yaitu terkait dengan pengertian hukum internasional ya. Kita sudah bahas semuanya terkait dengan pengertian hukum internasional. Saya pikir tidak ada yang kita sepakati bersama bahwasanya hukum internasional itu
kita menyebutnya hukum internasional, bukan hukum internasional publik. Yang sedang kita bahas saat ini adalah hukum internasional publik. Meskipun dalam hukum internasional itu ada dua, hukum internasional publik dan hukum internasional privat, atau hukum privat internasional, hukum internasional privat. Nah, sehingga kita di dalam mata kuliah ini tidak membahas misalnya mengenai satu peristiwa perdata yang contohnya perkawinan antara dua warga negara yang berbeda, atau perkawinan dua orang yang berwarga negara sama hanya menikahnya di negara yang berbeda. Itu tidak akan bahas. Tetapi di sini hukum internasional yang diartikan oleh Prof. Mohtar Kusuma Atmaja itu dalam hal kita akan membahas mengenai keseluruhan kaidah-kaidah, keseluruhan prinsip-prinsip hukum, kaidah, prinsip, atau bilang azas, ya, itu adalah yang sifatnya luas. Kita menyebutnya kaidah, azas hukum yang mengatur hubungan antara atau persoalan yang melintasi batas negara, yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Atau kita sebut dengan hubungan internasional. Dalam satu buku yang lain tentang dengan hubungan internasional, ada buku Sefrani yang menarik untuk kita jadikan bahan bersama, kaitan antara hubungan internasional dengan hukum internasional. Yang di sini katakan yang bukan bersifat perdata. Ya, hubungan tersebut antara subjek itu bisa berupa negara dengan negara dengan subjek hukum lainnya, yang bukan negara itu tadi saya sebutkan ada organisasi internasional, ada berdegaren, dan seterusnya. Kemudian subjek hukum bukan negara satu sama lainnya. Nah, di sini dalam pengertian ini katakan hubungan antara subjek hukum itu tidak hanya negara, hukum internasional tidak hanya negara antar negara, tapi juga bisa subjek hukum bukan negara satu sama lainnya. Jadi ketika ada hubungan antara organisasi internasional satu dengan organisasi internasional lainnya adalah dikatakan juga sebagai pengertian dari hukum internasional atau pengertian hubungan daripada dua subjek hukum internasional. Nah, batuk saya mulai kambuh lagi. Nah, kemudian dibedakan dengan hukum perdata internasional. Nah, ini saya hanya membahas secara singkat terkait hukum perdata internasional, bahwasanya tolong bedakan antara hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional. Kalau kita membicarakan terkait hukum perdata internasional, kaidah yang kita pakai itu adalah hukum nasional sebenarnya. Hukum nasional. Dalam hukum perdata internasional, kita mencari kaidah hukum, azas-azas yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, di mana sumber-sumber hukumnya itu ada sumber hukum nasional negara tersebut yang akan digunakan. Ini ada dua pemahaman yang berbeda. Jadi tidak sama antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik. Biasa kita sebut, sekali lagi saya katakan, biasa kita sebut hukum internasional publik adalah hukum internasional saja, tanpa menyebut publiknya, di hukum internasional. Jadi saya berharap ketika kita menyebut satu hukum internasional, Anda terbayang kepada satu sistem hukum internasional. Sistem hukum internasional ini tentu akan berbeda dengan sistem hukum nasional. Kedua sistem tersebut bagaimana sebenarnya hubungannya? Apakah baik-baik saja? Atau seperti apa? Ini yang akan kita bahas nanti berdasarkan ada teori-teori tertentu yang mengatakan hubungan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Halo, semuanya masih mendengarkan ya? Dengar, Pak? Ya, itu pengantar saya pertama. Nah, saya sih berharap ketika saya dapat mengantarkan saudara kepada penemuan satu judul atau tema. Misalnya gini, sarjana hukum atau S2 yang kita harapkan ini dapat menempuh pendidikan paling lama 2 tahun. Ya. Anda masuk ke dalam keluarga
Magister Hukum atau keluarga Fakultas Hukum Unila, kita sama-sama target 2 tahun itu sudah selesai. Ketika Anda melampaui target 2 tahun ini, maka dengan berat hati saya mengatakan ini akan menjadi beban kita semuanya. Ya, beban kita di dalam persaingan internasional. Nah, oleh karena itu, saya dengan Bu Ria nanti akan berupaya untuk memicu kalian semuanya untuk bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Nah, seharusnya di tahun pertama ini, akhir tahun pertama ini, semester genap, saudara sudah terbayang ingin bahas subjeknya apa. Jangan sampai sudah melampaui mata kuliah filsafat hukum yang kita lalui bersama, sudah melampaui mata kuliah metodologi penelitian, tetapi Anda belum ada sedikit pun apa yang akan saya bahas. Nah, saya di sini dengan Bu Ria, meskipun kita ini orang hukum internasional, bukan berarti kita tidak mampu untuk berpikir subjek yang lain ya. Kalau untuk memicu atau menstimulus bisa, tapi kalau untuk sampai kepada jadi pembahas atau pembimbing itu beda lain. Pembimbing juga ada pembimbing 2 tuh terkait dengan metodologi masih bisa lah kita lakukan. Nah, saya berharap hukum internasional ini bisa menyumbangkan sesuatu di antara bahasan-bahasan yang kalian akan bahas di dalam skripsi, dalam tesis kalian. Ya, dan saya yakin juga hukum internasional ini memiliki peranan yang penting dalam pengembangan hukum nasional. Misalnya, kalian akan mengambil apa contohnya? Apakah ada di antara kita di sini yang sudah memiliki tema atau lebih kerucut lagi judul terkait dengan tesis yang akan dibahasnya? Contohnya. Sudah, Pak. Sudah. Terkait dengan tema apa? Kalau saya, karena saya dari akuntan, Pak, saya memilih terkait dengan undang-undang profesi, Pak. Nah, cuman kalau akuntan publik itu kan juga dipengaruhi oleh AIFEC, Pak. AIFEC itu organisasi internasional. Mungkin nanti itu kan juga bisa, tadi kan subjek hukum itu selain negara juga ada organisasi kan, Pak. Organisasi, pergerakan politik. Nah, mungkin dari sisi hukum internasionalnya nanti saya mau lihat posisi hukum kita terkait dengan akuntan publik, undang-undang akuntan publik, dengan posisinya secara aturan internasionalnya di AIFEC itu gimana gitu. Karena kebijakan-kebijakan organisasi selalu mengatasnamakan AIFEC kan begini, AIFEC begini gitu. IS 6 tuh gini, IS 6 itu artinya aturan dari AIFEC, Pak. Berarti kan internasional berlaku gitu. Tapi kadang kalau saya melihat ada agak berseberangan dengan hukum kita gitu, dia lebih memaksakan internasionalnya di asosiasi gitu. Nah, itu mungkin ke sana saya tarik nanti, Pak. Ya. Jadi ada tugas-tugas nanti akan kita berikan kepada saudara semuanya. Tentunya tugas tersebut ada kaitan dengan hukum internasional. Ya. Nah, tolong dari sekarang sudah menyiapkan itu sempalan-sempalan tesis yang akan kalian ini menjadi menurut saya menjadi satu bahan awal yang akan menyumbangkan tesis kalian. Jadi ketika saya kasih tugas menulis satu makalah, menulis satu artikel, itu jangan terlalu lompat jauh ke tema-tema yang lain. Tapi coba rapatkan ke tema-tema tesis kalian. Sehingga langkah itu tidak percuma gitu ya. Tidak ada yang percuma sih menurut saya. Tapi langkah itu efektif, efisien, gitu ya. Nah, hukum internasional di sini, hukum internasional yang saya pahami ini memberikan satu kontribusi ke dalam pembentukan hukum-hukum nasional. Ya, bukan berarti Indonesia selalu mencontoh prinsip-prinsip dalam hukum internasional, tidak. Tapi itu dia tadi dikatakan ada hukum internasional yang jika bertentangan dengan ideologi kita Pancasila, maka tidak akan bisa masuk ke dalam di Indonesia. Ya. Nah, Pancasila menjadi satu sumber atau satu filter yang sangat
penting dalam mengimplementasikan hukum internasional tersebut. Hukum internasional kan berupa satu kebijakan. Satu, kalau kita sebut dengan hukum, kita belajar filsafat itu namanya hukum alam, akad universal. Cita-citanya itu kalau kita melihat hukum internasional itu dia memiliki satu cita-cita ideal, idea, itu hal yang ideal. Gitu ya. Tapi dalam implementasinya, setiap negara itu berbeda-beda. Karena apa berbeda-beda? Karena tadi ada yang namanya memiliki ideologi berbeda, ada dasar-dasar berbeda. Sehingga satu negara akan mengimplementasikan kebijakan internasional itu secara berbeda-beda, tidak akan sama. Sehingga dikatakan satu hukum nasional dengan hukum nasional ini bukan mana yang lebih baik antara satu hukum nasional dengan hukum nasional lainnya. Tapi manakah yang lebih pas hukum internasional itu disaring oleh ideologi, kemudian setelah itu diimplementasikan. Yang implementasinya itu kita kenal dengan ibi societas ibi ius, di mana ada satu masyarakat, di situ ada hukum. Artinya satu kebijakan internasional itu bisa bentuknya sama di atas, tapi pada prakteknya akan menjadi berbeda antara satu negara dengan negara lain. Gitu ya. Nah, jadi saya berharap kawan-kawan semuanya bisa memahami manfaat daripada hukum internasional ini untuk membahas tesis-tesis yang akan saudara kembangkan nanti ke depannya. Dan itu saya berharap setiap kali pertemuan boleh misalnya diskusikan satu orang. Di sini ada 32 orang ya, tapi nggak mungkin kalau kita buat 30 berapa orang sini? 37 orang kita bagi ke dalam sisa 7 pertemuan. Nah, bentar ya, saya ambil kalkulator dulu ya. Karena saya bukan orang ini. Ada 40 orang, saya hitung aja 40 orang dibagi ke dalam sisa kita ada tinggal 6 kali pertemuan. Maka paling setidaknya ada 5 sampai 6 orang yang menyampaikan, Pak, ide gagasan saya terkait dengan makalah atau artikel yang akan kita bahas pada akhir adalah seperti ini. Ya, ada seperti ini. Nah, nanti yang lainnya bisa menyampaikan atau bisa memberikan pendapatnya. Dan biasanya itu ada irisan-irisan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Nah, ketika ada irisan tersebut, kalau ada kesamaan, itu biasanya bisa saling komunikasi antara mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Ya. Mungkin pada pertemuan awal itu saya menyampaikan itu saja. Saya coba akan membahas pada pertemuan berikutnya itu terkait dengan sistem hukum di mahkamah, sistem hukum mahkamah di PBB seperti apa. Ini hanya masukan kepada kawan-kawan semuanya. Nanti semua mahasiswa dia bisa berpendapat seperti apa di dalam sistem PBB. Kita akan mencoba untuk melihatnya secara global umum ya, karena tidak akan ada waktu untuk masuk ke dalam sistem hukum yang sistem organisasi yang lebih rinci lagi. Gitu. Baiklah, ada pertanyaan? Ada tambahan mungkin kalau Bu Ria masih di sini? Tidak ada. Ya, saya berharap minggu depan kalian sudah memiliki satu tema besar terkait dengan apa yang ingin saya tulis. Jadi kita bisa menjadikan satu ini buku terkait dengan hukum internasional. Oke. Saya cukupkan dulu pertemuan kita pada kali ini. Selanjutnya saya berharap kita semua bisa masuk ke dalam Fiklas, karena di dalam Fiklas nanti kita coba akan kembangkan di situ diskusi dan sebagainya. Mungkin saat ini belum terbentuk Fiklasnya, kita akan kita buat kita sempurnakan pada pertemuan ke depan ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
pada semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.